Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hendra Bernardo Romulus Situmorang dengan NPM A1A022022. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Sebelum kita masuk pada videonya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu misinya. Misinya menyelenggarakan pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Indonesia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional tahun 2025. Visinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian kawasan pesisir dan hujan tropis bidang pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperoleh rekognisi internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan wilayah nasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama kegiatan Tridharma dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia dengan berbagai instansi lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, meningkatkan sistem tata kelola program studi yang profesional, tangguh, adil, dan berkelanjutan. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Nurmanza SPD MPD. Nah, pada video ini juga saya akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu uji validasi dan rehabilitasi. Yang kedua, normalitas dan homogenitas. Yang ketiga, korelasi. Yang keempat, analisis regresi. Yang kelima, pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Dan yang keenam, analisis varian. Saya ada pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke kota Depok. Tidak lupa membeli manisan. Jangan stres untuk belajar statistik, karena statistik itu sangat menyenangkan. Oh my god! Wow! A few moments later. Oh iya teman-teman, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-temannya, dan yang paling penting teman-teman, tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan videonya, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Langsung saja ke videonya, cekidot. Oke baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di materinya ya, yaitu mengenai uji validitas dan rehabilitas butir soal. Nah ini uji validitas ya teman-teman. Jadi hakikatnya itu menurut Supardi tahun 2015 halaman 98, validitas itu ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi jenis validitas itu ada yang pertama validitas isi atau content validity, atau juga kokuler, yaitu mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, validitas konstruksi atau kontrak validity, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun
mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu validitas ada sekarang atau concurrent validity atau sering juga disebut empiris, yaitu hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat, validitas prediksi atau predictive validity, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Yang pertama, menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Rumusnya itu rumus korelasi poin biserial. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. RPBI sama dengan MP per MT per ST dikali akar atau dari P per Q. Keterangannya RPBI itu koefisien korelasi poin biserial, MP itu rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. MT itu rata-rata skor total, ST itu standar divisi dari skor total, P itu proporsi siswa yang menjawab benar atau banyaknya siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Q itu proporsi siswa yang menjawab salah. Q sama dengan 1 dikurangi P. Langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Yang pertama itu menghitung skor butir. Pertanyaan dari skor total misalnya diperoleh dari hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri contohnya. Tabel 1 itu hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini jumlah respondennya ada 10, skor butir pertanyaan, dan ini skor totalnya teman-teman. Nah, 2 itu cara mencari nilai MP dan nilai MT. Nilai MP yaitu rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item validitasnya. Skor butir 1, skor total responden 3, skor total responden 5, ini skor total responden 7, dan skor total responden 8, skor total responden 10, per skor total keseluruhannya itu ada, ini jumlahnya ada 44 ya. Ini teman-teman lihat sendiri. Nilai MP untuk butir soal nomor 1 yaitu 44 per 5 sama dengan 8,80. Cara yang sama untuk menghitung nilai MP butir soal nomor 2 sampai dengan nomor 10. Ini teman-teman. Yang B, nilai MT rata soal total, yaitu menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10 kemudian dibagi keseluruhan peserta tes, maka hasilnya 64 per 10 sama dengan dapatnya 6,40. Yang ketiga, mencari nilai P dan Q. Mencari nilai P atau proporsi peserta yang tes menjawab benar. Butir nomor 1 misalnya, yang menjawab benar 5 orang dari responden nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 per jumlah respondennya tadi ada 10 sama dengan dapatnya 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai dengan nomor 10. Yang kedua B itu mencari nilai Q, proporsi peserta tes yang menjawab salah. Caranya Q 1 dikurang P. Butir nomor 1 nilai P sama dengan 0,5, maka nilai Q sama dengan 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Begitu juga selanjutnya teman-teman untuk butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Yang keempat, kita mencari nilai ST, yaitu standar divisi skor total. Rumusnya ST sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N. Cari dulu nilai rata-rata skor yaitu 64 per 10 sama dengan dapatnya 6,4.
Nilai defisi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya, responden 1 skornya 5, nilai rata-rata skor total yaitu 6,4, maka nilai defisinya adalah 5 sampai 6,4, yaitu 5 dikurangi 6,4, dapatnya itu 1,4. Kemudian nilai kuadrat diperoleh dengan cara nilai defisi dikuadratkan. Misalnya nilai defisi responden 1 sama dengan min 1,4, maka nilai kuadrat defisi total yaitu min 1,4 dikali min 1,4 dapatnya 1,96. Hasil ini keseluruhan responden pada data berikut. Ini datanya teman-teman. Ini X nya, ini X, X2, ini X dikurangi X, X kurang X. Bisa kita lihat sendiri di layar ya. Jadi nilai rata-ratanya itu 6,4, nilai X 2 nya 76,4. Maka nilai standar defisi sebagai berikut. Ini kita mencari ya tadi teman-teman. Ini rumusnya teman-teman. Jadi sigma n X kuadrat itu ini 76,4 kuadrat. Dapatnya ini dari sini ya teman-teman, dari nilai ini dikuadratin per n nya ada 10 teman-teman. Dapatnya adalah 2,465. Selanjutnya kita menghitung validitas butir soal nomor 1. Gunakan rumus statistik korelasi poin biserial. Berikut rumusnya teman-teman. Rumusnya ini, jadi dapat RPBI nya yaitu 8,80 dikurangi 6,40, dapatnya 2,76 dikali 0,5 per 0,5 RPI. Jadi 0,5 ini dapatnya 1 ya. Ini tadi hasil 8,80 dikurangi 6,40 dapatnya 2,40 per 2,76 dapatnya 0,868. Yang keenam, kita membandingkan nilai R kritis dengan LT tabel R product moment. Untuk melihat tabel harus dapat membandingkan nilai R kritis. Perlu diperhatikan yang pertama degree of freedom, yang kedua itu level of significance, yang ketiga mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan tabel. Sebagai contoh untuk butir nomor 1 yaitu degree of freedom itu derajat kebebasan n nya yaitu 10, level of significance yaitu 5%, diperoleh dari nilai R tabelnya itu 0,631. Ini tabelnya teman-teman. Nilai R produknya ini tarif signifikansi nilainya ini bisa kita lihat. Maka butir soal nomor 1 menunjukkan R kritis 8,63 lebih besar dibandingkan 0,632 sama dengan R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid. Demikian selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai dengan 10, apabila soal nilai R kritis lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid teman-teman. Ini dia rumusnya, klasifikasi tingkat validitasnya. Ini agak sedikit buram ya teman-teman. Ini 0,80 lebih kecil dari RXY, lebih kecil sama dengan dari seri 1,00. Ini validitasnya sangat tinggi atau baik. Yang kedua 0,60, ini RXY nya jika lebih besar dari 0,60 dan lebih kecil dari 0,80 itu validitasnya tinggi. Ini selanjutnya bisa kita lihat ya, RXY nya jika lebih besar dari 0,40 lebih kecil sama dengan 0,60 validitasnya sedang. Jika RXY nya lebih besar dari 0,20 dan lebih kecil dari 0,40 validitasnya rendah. Dan jika RXY nya 0,00 lebih kecil sama dengan 0,20 validitasnya sangat rendah. Dan RXY nya lebih kecil sama dengan 0,00 maka data tersebut tidak valid.
Selanjutnya menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetapi sama. Begitu rumusnya teman-teman. Kita lihat sendiri rumusnya ya. Oke, selanjutnya menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Berikut teman-teman, menghitung validitasnya, rumusnya ini kita lihat sendiri. Ingat ya teman-teman, jika X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Ini menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Ini cara menghitungnya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ingat teman-teman kategorinya. Jika R11 lebih besar dari 0,80, lebih kecil tambahan dari 1, reliabilitasnya sangat tinggi teman-teman. Begitu juga kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya teman-teman, yaitu tentang uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal. Itu menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Tekniknya yaitu uji T atau uji TS. Uji T-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji F atau uji serentak dan atau juga uji model atau uji ANOVA. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikannya. Ini tekniknya teman-teman. Ada banyak sekali tekniknya. Yang pertama C kuadrat atau C square, ada uji sigma, uji tahu atau uji korelasi kendal tahu, atau uji man Witty atau man Witty U-test, uji Welsicon Sydney test atau uji match per test. Teman-teman bisa baca sendiri ya keterangannya. Ini teman-teman. Selanjutnya pengujian asumsi distribusi normal. Ini sepertinya saya tidak perlu menjelaskan teman-teman. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke uji normalitas dengan SPSS teman-teman. Jadi teman-teman dapat membuka SPSS, buat data view-nya terlebih dahulu menggunakan tampilan ini teman-teman. Nah, ini nilainya teman-teman. Ini gendernya. Nah, di bagian name ini kalian masukkan nilai. Kalian baca nilai dan gender di kolom 2, tipenya numerik, which-nya 8, desimalnya 2, itu yang nilai, yang gender 0, labelnya nilai ujian, sama gendernya nilai jenis kelamin, values-nya neon, tentunya values-nya yang gender itu laki-laki, missing-nya non, sama juga gendernya non, columns-nya 8, ini right, ini scale, ini nominal, role-nya input, ya teman-teman, bisa diikutin. Oke, selanjutnya klik analis, deskriptif statistik, dan klik explore. Masukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela explore. Masukkan variabel dilakukan pengujian ke kolom dependent list. Kita juga dapat masukkan variabel ke factor list ya teman-teman. Ini di nilai ujiannya kita masukkan di dependent. Di jenis kelaminnya ini faktor ya teman-teman, faktor. Oke, klik OK. Selanjutnya di bagian explore ini teman-teman klik aja ini faktor. Di deskriptifnya klik stem and lead dan histogram, klik none-nya, klik OK. Hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Nah teman-teman, nanti hasilnya akan sepertinya teman-teman.
ada test of normality, histogram, dan lain-lain sebagainya yang kita klik centang tadi di sini teman-teman. Oke, ini dia tabelnya teman-teman. Selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu ujian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama. Atau uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T. Jadi ini teman-teman jenis homogenitas itu ada homogenitas teori, homogenitas kelompok, homogenitas data. Ada 3 ya teman-teman. Selanjutnya tekniknya itu ada homogenitas varian dengan uji Bartlett, uji homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett. Ini dengan uji Bartlett aja, ini Galat dengan uji Bartlett. Selanjutnya dengan uji Levin, 2 buah variabel independen dengan uji F, 2 buah sampel berkorelasi dengan uji T, dengan uji F Max Hartley dengan cara Scaife atau ANOVA satu jalan. Ini menggunakan SPSS-nya ya. Teman-teman lihat, ini nama, tes awal, tes akhir. Oke, teman-teman lihat dan klik pada menu analis, klik conference, klik ANOVA, dan ini teman-teman. Dependennya itu ya tes awal, ini faktornya itu tipe responden. Ini teman-teman, respondennya itu di bagian faktor. Oke, teman-teman bisa baca saja sendiri. Nah, diklik pada ini, klik option, maka centang yang homogeneity teman-teman, klik continue dan oke, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selesai materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu mengenai korelasi. Jadi saya baca dulu ya teman-teman. Saya jelaskan pengertian korelasi. Pengertian korelasi ganda atau multiple correlation. Korelasi ganda atau multiple korelasi adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat dependen. Kegunaan korelasi ganda ini multiple correlation yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Uji korelasi ganda perlu digunakan dalam penelitian karena uji korelasi dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan satu variabel terikat pada suatu kelompok data. Langkah-langkahnya ini teman-teman: menghitung dan menguji koefisien korelasi sederhana. Yang pertama, menghitung koefisien korelasi Y atas X1. Selanjutnya menghitung koefisien korelasi Y atas X2. Selanjutnya X1 dan X2. Menghitung koefisien determinasi. Selanjutnya itu yang B-nya menguji hipotesis setiap koefisien korelasi. Yang C, signifikan korelasi ganda X dan X1 dan X2. Rumus korelasi ganda dari dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel terikat Y. Ini ya teman-teman, RxY, di mana Rx1, X2 itu koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2. Kita lihat datanya teman-teman di sini. Jadi, pengujian hipotesis korelasi ganda menggunakan uji F atau tabel distribusi F dengan derajat kebebasan terdiri atas DK1 sama dengan DK pembimbing dan K sama dengan banyaknya variabel bebas. DK2 sama dengan DK penyebut. Sama dengan ini penyebutnya N dikurang K dikurangi 1, atau N sama dengan banyaknya pasang, banyaknya jumlahnya teman-teman.
konferensi nilai koefisien korelasi R ke dalam nilai F hitung menggunakan rumus R2 atau per K FH sama dengan 1 dikurangi R2 per N dikurangi K dikurangi 1. Oke teman-teman, materi korelasi sudah selesai. Selanjutnya kita ke materi yang keempat teman-teman, yaitu analisis regresi. Oke, jadi analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel tak bebas kriterian. Itu menurut Kadir tahun 2015 halaman 175. Persyaratan analisis regresi yaitu terdapat logika atau konseptual yang kuat menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Yang kedua, variabel prediktor mendahului kriterian dari segi urutan waktu. Contohnya teman-teman, pemberian remunerasi, kejadian mendahului pengukuran kinerja pegawai. Ini memiliki arah pengaruh yaitu dari prediktor ke kriterian dengan simbol anak panah berkepala satu. Ini ya teman-teman, pengaruh ditulis sebagai X, ini simbolnya anak panah, Y atau pengaruh X terhadap Y tidak sebaliknya teman-teman. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi yang dimana hubungan X dan Y serta Y dan X bermakna sama, jadi berkolerasi dengan Y memiliki makna yang sama dengan Y berkorelasi X. Yang keempat ini terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriteria di luar prediksi yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya teman-teman. Oke, yang kelima dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikan, koefisien persamaan regresi, uji B atau uji koefisien korelasi parsial. Kita jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama analisis regresi sederhana, yang kedua regresi populasi, dan yang ketiga sampel. Yang kedua itu analisis regresi ganda 2, analisis regresi ganda 3 teman-teman. Oke. Ini dia teman-teman kalau cara menghitungnya teman-teman, analisisnya teman-teman bisa lihat. Ini langkah-langkah di SPSS teman-teman. Yang pertama itu buka program SPSS, kita klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada decimals ubah menjadi angka 0. Ini desimalnya jadi angka 0. Pada bagian label dituliskan motivasi. Ini misalnya motivasi X1, minat X2. Ini ya labelnya. Ini 1 motivasi, minat X2, prestasi Y. Pada bagian measure dan scale, ini measure dan scale. Measure itu pilih scale dan role itu input. Nantinya ini dia tabelnya jika sudah dipilih. Klik analis, klik regression, dan klik linear. Motivasi X1 ini kita buat di independennya dan prestasi itu di dependent. Klik OK. Ini klik estimation dan middle fit. Ini klik dicentang saja teman-teman. Klik continue. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat sendiri hasilnya ya. Oke. Materi ini telah selesai kita pelajari teman-teman. Materi analisis regresi ternyata mudah ya teman-teman. Selanjutnya kita materi yang kelima. Apakah ini menyenangkan juga teman-teman? Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Oke. Pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif
atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok. Itu menurut Kadir 2015 halaman 295. Jenisnya itu ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas, dan uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen. Ini uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, teman-teman. Kita lihat sendiri layar. Oke, ternyata singkat juga materi ini, teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kali ini adalah analisis varian. Sebelum itu kita intip dulu materi selanjutnya. Ini materi apa ya? Oh, ternyata ini materi yang terakhir, teman-teman. Nggak terasa ya kita udah di penghujung. Oke, kita akan menjelaskan analisis varian atau analisis of variance atau sering dikenal juga dengan ANOVA. Jadi, pengertian analisis varian yaitu analisis varian salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel. Jenisnya yaitu ada analisis varian satu jalan, yaitu teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok. Yang kedua ada analisis varian satu jalan group with treatment, yaitu teknik analisis penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama, atau kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga itu analisis varian dua jalan. Kita lihat sendiri, teman-teman, di sini. Teknik analisis untuk pengujian hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata. Ini, teman-teman, rumusan masalahnya. Ini dia hipotesis statistiknya, teman-teman. Bisa kita lihat di layar. Wih, banyak sekali ya, teman-teman. Ini tabelnya. Oke, langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS. Yang pertama, pada data view ini metode, di name-nya kita masukkan metode. Ini sesuai dengan judul ya, teman-teman. Tipenya numerik, width-nya 8 karena jumlahnya 8 ya, teman-teman. Desimalnya 0, labelnya metode, dan labelnya samain aja dengan name. Values-nya inquire, di kemampuan ini non, missing-nya non, columns-nya 8. Ini right, measure-nya nominal, role-nya input. Oke, maka dia seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia contohnya. Selanjutnya kita klik analyze, klik comparison, dan klik juga one way ANOVA. Oke, di dependennya kita masukkan kemampuan menulis dan faktornya itu metode. Selanjutnya kita klik post hoc, kita klik 2K dan signifikannya itu 0,05. Kita continue, klik options, dan ini tadi ya. Selanjutnya tentang bagian deskriptif, homogeneity, dan exclude ini, teman-teman. Klik continue. Selanjutnya klik bagian optionnya ini, klik OK, teman-teman. Oke, tidak terasa materi kita sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga dengan belajar materi kali ini kalian semua menyerap informasi ini supaya kalian lebih pintar lagi belajar statistik, karena statistik itu menyenangkan ya, teman-teman. Sekian penjelasan materi dari saya, teman-teman. Karena tadi diawali dengan pantun,
maka akan diakhiri juga dengan pantun. Dengar ya teman-teman pantun saya. Buah kedondong, buah semangka, diletakkan di atas meja. Mata kuliah ini adalah statistika. Semoga mendapatkan nilai A. Oke, kalau ada ucapan atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!